Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita kedatangan kiriman lagi ya, Samul 1600G. Jadi info pemilik, barangnya itu kena petir ya. Jadi ini setrumnya kena petir ya, itu informasi dari pengirimnya. Saya juga kurang tahu ya seperti apa itu kena petir. Dan di hadapan kita sudah kita buka boxnya. Langsung saja ya kita coba ya. Katanya ini mati total. Setelah kena petir langsung mati total ya. Oke, baik, langsung saja kita coba ya teman-teman. Kita jepit akinya. Ya betul ya. Di sini nggak ada sama sekali. Ini posisi jepitannya sudah kita jepit. Nggak ada sama sekali ya, tampil display. Jadi ini memang kasusnya mati total ya. Jadi kasus seperti ini yang perlu kita cek adalah supply ya, supply atau PCC yang dari 12 voltnya. Itu yang pertama kita coba ya, yang kita periksa. Oke, langsung saja kita praktekkan ya teman-teman. Jadi jalur yang pertama kita cek supply adalah supply PWM ya, khususnya mati total semua ya. Untuk mati total pengecekannya harusnya di jalur 12 volt dulu. Baik ya, langsung kita jepit ya. Nah, untuk pengecekannya kita setting ke volt DC. Oke, untuk yang pertama kita tes dulu di sini input 12 volt dari aki. Nah, ini masuk terbaca 12,7 atau 12,8. Yang kedua, di sini juga ada dioda. Di sini ya tepatnya. Itu mengarah ke PWM ya. Supply PWM. Jadi kita ceknya berarti ini dari positif, kita cek dari negatif, probe hitam negatif. Kemudian yang probe merahnya kita tepatkan di kaki dioda ini. Nah, dan terbaca di sini 12,4. Kemudian kita cek langsung di input PWM ya. Ini minus min aki dan ini plus aki. Nah, di sini terbaca 12,4 volt. Nah, jika input aki masuk, kita sudah bisa mengetahui titik kerusakan di bagian mana ya. Jadi di sini saya vonis PWM-nya minta diganti atau pensiunnya. Ini kerusakannya di bagian PWM. Tapi sebelum kita ganti, kita coba dulu untuk memperbaikinya ya. Siapa tahu biasa kerusakan dia di bagian kapasitor, dioda atau resistornya, itu masih bisa kita tangani ya. Tapi kalau untuk ke IC-nya, IC PWM-nya itu sudah tidak bisa ya. Karena memang IC PWM-nya dia itu sistem memori. Jadi tidak bisa kita sembarang ganti ya. Itu nggak sama. Nggak sama. Jadi untuk pertama kita cabut dulu bagian PWM ya. Oke teman-teman, ini PWM-nya sudah kita cabut, kita copot ya. Nah, dan kita lihat komponennya ternyata di sini masih bagus, keadaan bagus semua ya. Nggak ada sama sekali yang kosong atau yang terbakar ya, atau yang short. Ini masih bagus. Lebih pastinya kita cek ya. Di sini saya menggunakan skala dioda. Kita cek dari kapasitor dulu dengan diodanya dulu ya. Itu yang paling awal. Itu banyak terjadi shortnya di kapasitor. Nah, di sini ini terbaca short juga. Kapasitornya short ya. Ini kadang kapasitor short itu disebabkan IC-nya rusak, tapi kita open. Nah, kita open ya. Kita open jalurnya sebelah, kemudian kita ukur lagi. Itu caranya ya. Nah, dan di sini masih terbaca bagus ya. Nggak ada hambatan. Ini takutnya IC-nya yang rusak ya, tapi kita coba.
bagian sini. Nah, di sini juga terbaca 0,0 ya, artinya rusak. Ini 0,6, masih ada hambatan normal. 0,7 ini normal ya. Ini yang tadinya short juga. Coba kita open kakinya sebelah. Set. Nah, seperti ini ya pengecekannya. Kita open kaki sebelahnya, lalu kita cek. Nah, di sini terbaca bagus ya, tidak ada hambatan sama sekali. Setelah kita cek sini short. Nah, berarti kita harus mengurut jalur yang mengalami short ini ya. Ini tepatnya di sini, tembusannya di sini ya. Dia mengarah, nah tepatnya di sini, tembusannya di bagian dioda sini ya. Ini kemudian ke atas. Nah, ini di dioda, kita cek diodanya. Di sini masih terbaca 0,6 normal. Kita cek dioda besar. Nah, di sini ada nilai 0,052 ya. Artinya 0,0 di sini juga short ya. Tapi lebih pastinya kita cabut ya kaki sebelah seperti pengecekan kapasitor yang ini ya. Ini kita kembalikan dulu. Kemudian kita cabut lagi sebelahnya untuk dioda ini. Nah, seperti ini. Kita angkat kakinya sebelah ya. Kemudian kita cek. Nah, dan ternyata di sini terbaca 0,0 ya. Setelah kita cabut, artinya dioda ini short ya, rusak. Ini dioda besar, yang paling besar di bagian PM itu short. Di sini terbaca short ya. Baik teman-teman, dan setelah kita beberapa kali melakukan pengecekan, di sini kita mendapatkan ada dua ya yang short di bagian PWM. Jadi yang pertama ini dioda, seperti yang kita jelaskan tadi, di sini tepatnya di sini. Dan yang kedua IC 7805 juga short ya, plat Kentara ya nomornya. Nah, 7805 juga short ya. Jadi setelah saya ukur di kaki nomor 2 dan 3 itu rusak. Nah, terbaca 0,0 itu rusak ya, short. Dan di sini kapasitornya sudah tidak short lagi ya, atau sudah stabil, sudah ada hambatan 0,6. Untuk sebelahnya 0,5. Oke, langsung saja kita pasang ya PWM nya. Mudah-mudahan ini tidak berkendala di bagian IC nya. Kalau bagian IC kita harus ganti PWM nya. Oke teman-teman, ini PWM nya sudah selesai kita pasang ya. Kita pasang kembali. Nah, jadi penampakannya seperti ini yang kita ganti ya. Oke, langsung saja kita coba ya. Mudah-mudahan ini bisa normal kembali ya, masih bisa diselamatkan. Langsung saja kita jepit akinya. Nah, dan ternyata PM nya bisa kita selamatkan. Nah, ini berfungsi ya. Nah, normal. Oke, kalau sudah seperti ini langsung saja kita tes ya. Ini kita tesnya pakai balon 1000 watt. Baik, kita setting di frekuensi 34, langsung kita on kan. Nah, dan ternyata di sini masih ada kendala ya teman-teman. Di sini muncul E8. Jadi pembahasan E8 itu sudah ada ya, saya jelaskan juga. Nah, di sini ternyata banyak kasusnya ya, karena memang unitnya kena petir ya. Dan sebelumnya ini setelah kita melakukan pengecekan juga, ini sudah pernah diservis ya, sudah pernah diservis sebelumnya. Aduh, harus kita kerja 2 kali ya ini teman-teman.
Ini PWM-nya sudah bisa kita selamatkan, dan setelah kita coba ternyata masih muncul E8. Kalau untuk E8 kita cari dulu ya kerusakannya, karena ini mengurangi durasi video yang terlalu panjang ya. Nanti saya jelaskan ya apa yang rusak. Yang penting kita sudah menyelamatkan PWM ya. Jadi kalau teman-teman yang punya kendala yang sama, silakan ikuti tutorial ini ya, mudah-mudahan berhasil ya. Yang penting kerusakannya sama ya, seperti yang saya jelaskan dari awal ya. Oke, nanti kita jelaskan ya kalau sudah mendapatkan kerusakan muncul E8. Tapi saya sudah menjelaskan juga di video saya sebelumnya, sudah ada ya, itu untuk tipe Samus, E8 nya, dan syarat kerjanya seperti apa. Oke teman-teman, alhamdulillah barangnya bisa kita selamatkan, dan ini sudah posisi normal ya. Jadi di sini kita menjelaskan penyebabnya aja. E8 itu ada di bagian transistor induksi. Ini saya kurang tahu, antara ini ada kesalahpahaman teknisi pertama yang pertama nanganin barangnya. Jadi di sini digantikan pakai transistor D882. Itu nggak kelihatan ya. Ini saya kurang tahu ya, saya tidak perlu tahu juga, mohon maaf. Bukan menjelekkan sesama teknisi ya, tapi ini memang salah. Kita membetulkan yang salah ya. Ini aduh, apa kurang fokus ya. Nggak kelihatan. Nah, D882 ya. Dan yang satunya nomornya ternyata sama D882. Dimana tempatnya, letaknya tepatnya di sini. Nah, jadi di kode PCB dia ini D882 dengan D772 ya. Jadi beda input. Ini input positif dan ini input negatif. Nah, sementara yang dipasang ini input positif semua ya. Jadi di sini saya menggantikan pakai tip 41 dan tip 42 satu pasang. Ini tip 42 dan ini tip 41. Alhamdulillah sudah bisa normal. Jadi kita tinggal lanjut modifikasi ya, karena pengirim minta kalau sudah selesai, sudah stabil, diminta modifikasi erit ya. Jadi di sini nanti kita modifikasi ya. Untuk penjelasan modifikasi sudah ada di video saya sebelumnya. Silahkan simak di video saya sebelumnya. Jadi sebelum kita isi di box, kita tes dulu ya. Ini pakai beban 1000 watt. Frekuensi 70 kita naikkan ke 101. Oke teman-teman ya, mungkin sudah cukup video dari saya. Yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.